Action. Oke, baik. Salam Pancasila. Baik, teman-teman semuanya yang menonton video ini, hari ini saya akan mengerjakan tugas terkait dengan pemutahiran mahasiswa di BPIP dengan judul materi Demokrasi Pancasila. Hari ini yang menjadi peserta atau audiensnya adalah teman-teman ASN di lingkungan BPIP, khususnya di Direktorat Perencanaan dan Standarisasi Kurikulum Diklat. Nah, kalian harus menyaksikan video ini sampai selesai karena ada keseruan di sini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di ruang belajarnya ya. Salam Pancasila. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita dari yang kemarin untuk demokrasi Pancasila. Nama saya Sarta Muhammad, Profesor MPD. Saya analis kebijakan ahli media di Kedeputian Diklat BPIP dan Mahasiswa Media di BPIP. Nah, hari ini kita akan bicara terkait dengan demokrasi Pancasila. Next. Nah, capaian pembelajaran dalam diklat ini adalah peserta diklat dapat memahami pengertian demokrasi Pancasila, peserta diklat dapat menjadi teladan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dan penghormatan terhadap hak asasi manusia kerja. Tetapi yang akan kita lebih bahas hari ini adalah demokrasi Pancasilanya. Next. Nah, ini tugas-tugas saya yang berkaitan dengan demokrasi Pancasila. Saya pernah jadi anggota KPU, saya pernah melakukan verifikasi parpol, dan saya pernah menjadi tim seleksi KPU tingkat provinsi. Next. Oke, Bapak Ibu, kita akan coba mulai dari diri sendiri ya. Mohon aktif untuk memberikan jawaban. Seberapa sering Anda ikut mencoblos pada saat pemilu? Siapa di sini yang kemarin ikut pemilu? Ayo. Yang mencoblos ini ASN loh, ASN. Berkat dan pemersatu bangsa. Pada ikut ya semua ya? Nah, oke, yang kedua nih pertanyaannya. Kenapa sih masih ada orang yang golput? Bu, oke, kira-kira kenapa? Tidak punya pilihan yang mantap. Tidak punya pilihan yang mantap. Tabir? Transisi maksudnya? pemerintahan. Oh, dia nggak percaya sama pemerintah. Percaya lagi gitu. Oke. Pak Danan? Sama Pak. Sama ya. Nah, oke, kalau begitu saya ingin tanya Sinta ini, Bu Sinta dan Pak Alam. Pak Alam, apa hal yang urgen menurut Bapak Ibu yang harus diperbaiki dalam praktek berdemokrasi di negara ini supaya nggak ada golput, apa gitu? Pak Alam. Hal yang urgent diperbaiki dalam praktik Atau gimana sih supaya orang nggak golput gitu, supaya orang datang ke TPS gitu? Penyampaian visi misi yang jelas dari para paslon. Kemudian kampanye terkait dengan masing-masing KPU atau KPUD terkait dengan tidak adanya golput. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan buat keren ya. Yang lain juga keren loh tadi. Nah, next ya. Nah, oke, Bapak Ibu, ini kita akan lihat lagi dalam dasar negara Indonesia. Nah, tujuan negara Indonesia itu dalam pembukaan UUD 45 itu alinea keempat. Masih hafal kan? Ada yang hafal di sini? Pembukaan UUD 45, alinea pertama sampai 4. Hafal lah semua ya, makanya lulus tes CPNS ya. Oke, nah ada kata-kata kunci: melindungi, memajukan, mencerdaskan, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, berikutnya kita akan lihat di sini, next ya. Nah, oke, next lagi ya. Nah, pengertian demokrasi. Demokrasi ini artinya adalah pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Nah, Pak Ibu yang ada di sini, coba salah satu menyampaikan pengalaman apa yang Anda pernah sangat merasa dirinya sangat menentukan di dalam tugas-tugas sehari-hari sebagai ASN. Ayo, menentukan jadwal misalnya, menentukan apa lagi? Menentukan boleh hadir, tak boleh hadir, atau gimana? Ayo, oke? Sebagai pengendali anggaran gitu, menentukan apa nih? Sudah merasa pernah menentukan sesuatu nggak di kantor ini? Atau di divisi, di unit kerjanya? Cinta gimana Cinta?
Biasanya kalau di awal waktu kita mau persiapan kegiatan, konsep kegiatannya dulu sih Pak yang kita ajukan, baru kita diskusikan lebih lanjut untuk kita turunkan sebagai teknisnya. Mantap. Tapi pada akhirnya ini didiskusikan dulu, dimusyawarahkan dulu, kemudian nanti keputusan bersama itulah yang akan digunakan, akan dipakai ya. Oke, berikan aplaus lagi buat Sinta. Next, tinggal beberapa slide ini. Nah, inilah Bapak Ibu, kalau kita melihat negara kita itu sudah demokratis atau belum, atau negara lain sudah demokratis atau belum. Nah, ini adalah ciri-ciri demokrasi, ya. Nah, kita punya nggak penggantian pemerintahan secara berkala? Punya? Coba kita identifikasi, ada ya. Apakah masyarakat memiliki kesempatan yang sama menempati kedudukan pemerintahan untuk jabatan tertentu? Ada. Secara teoritis ya. Tapi secara prakteknya? Nah itu. Nah, adanya pengakuan dan anggota masyarakat terhadap kehadiran tokoh-tokoh yang sah yang berjuang mendapatkan dukungan dalam pemerintahan sekaligus sebagai tandingan bagi pemerintah yang sedang berkuasa. Dilakukan pemilihan lain untuk memilih pejabat pemerintah tertentu yang diharapkan dapat mewakili kepentingan rakyat tertentu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah beberapa ciri negara demokrasi. Next. Nah, ini adalah Bapak Ibu, kedaulatan di tangan rakyat. Demokrasi Pancasila itu ciri-cirinya adalah ini sudah tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 pasal 1 ayat 2, kemudian kedaulatan di tangan rakyat. Kemudian masyarakat menentukan bagaimana arah negara ini ke depannya melalui tadi sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan secara berkala untuk pergantian kekuasaan. Kalau zaman Orde Baru kan ada bunyinya presiden dipilih berkuasa selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Kalau di Undang-Undang Dasar 45 setelah diamandemen itu presiden dapat dipilih kembali hanya untuk 2 periode. Next, 2 slide lagi mungkin. Nah, ini sekarang ruang kolaborasi diskusi kelompok. Mengapa demonstran kerap terjadi? Bagaimana harusnya pemerintah mengenal orang demonstran? Bagaimana cara menegakkan HAM dan demokrasi? Nah, saya ingin yang pertama ini aja karena terbatasan waktu kita. Pak Abdil, ya sebagai ahli kebijakan publik, ya gimana kira-kira Pak Abdil? Kalau menurut saya mau izin Pak, demonstrasi itu sebagai respon terhadap suatu kebijakan gitu. Jadinya masyarakat di situ tuh bisa berperan langsung dalam mengkritisi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dari situ muncul inisiasi untuk mengevaluasi kebijakan tersebut dari pemerintahnya. Oke. Kalau Mas Danan, apa yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan waktu demonstrasi? Boleh ya menyuarakan apa yang menjadi aspirasi, yang tidak boleh melakukan kekerasan ya. Kerusuhan. Ya, kekerasan, merusak fasilitas umum. Saya pikir begitu Pak Sabta. Oke, baik. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk Mas Danan. Ini ruang kolaborasi. Nanti tugasnya dikumpulkan ya. Nanti kelompok 3 orang 1 kelompok. Next. Nah, oke, rencana aksi nyata ini akan dikerjakan di sela-sela waktu jeda istirahat. Bapak Ibu nanti bisa membuat poster atau esai singkat tentang berisi narasi untuk mengkampanyekan nilai Pancasila dalam demokrasi. Nah, Bapak Ibu bisa ambil dari literatur mana aja, bisa dari YouTube, dari TikTok, dari jurnal, dari esai, nanti dikumpulkan di link Google Drive yang sudah disediakan panitia. Baik, terima kasih. Selamat siang. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Gracias. Hari jadi.